Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kelompok geng motor serang warga dengan anak panah busur dan parang di Jalan Onta Baru, Kota Makassar. 2 orang pegawai toko roti di Kabupaten Maros terperosok ke dalam sumur sedalam 8 meter. Anggota Saka Dirgantara mencoba pesawat Fixed Wing Challenger 2 di lapangan terbang Angkatan Udara Malimpung, Kabupaten Pindrang. Dua orang pegawai sebuah toko roti di Kabupaten Maros dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dasar sumur. Keduanya terperosok ke dalam sumur sedalam 8 meter. Diameter sumur yang sempit dan kurangnya oksigen di dalam sumur menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi keduanya. Tim pemadam kebakaran melakukan evakuasi terhadap Ikra dan Faisal, 2 orang karyawan toko roti di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang mengalami kecelakaan kerja saat terjatuh ke dalam sumur sedalam 8 meter dengan diameter 80 cm pada Selasa sore lalu. Kejadian bermula saat Ikra sedang memperbaiki sumur yang berada di bawah tangga toko roti tersebut. Rencananya korban hendak memasang gorong-gorong, namun tiba-tiba material dari gorong-gorong pecah sehingga ia terperosok ke dasar sumur bersama dengan pecahan material. Melihat rekannya terjatuh, Faisal kemudian berusaha menolong, namun naas ia juga ikut terjun ke dalam sumur tersebut. Pemilik toko roti kemudian meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran. Petugas yang tiba di lokasi menerjunkan 8 orang personel damkar untuk melakukan evakuasi. Kondisi sumur dan banyaknya warga yang berkerumun membuat petugas damkar sempat mengalami kesulitan ketika menggunakan teknik vertical rescue. Setelah berjuang selama 15 menit, petugas berhasil mengevakuasi kedua korban naik ke permukaan. Kondisi dasar sumur yang minim oksigen menyebabkan kedua korban mengalami sesak napas dan tak sadarkan diri. Ada apa itu penggali sumur yang terperosok jatuh turun ke bawah. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Pak, kondisinya bagaimana Pak? Tadi kan sempat dibawa ke rumah sakit Pak. Kondisinya bagaimana? Ya, tidak bisa bernapas karena faktor kedalaman sumur itu. Diameter sumur itu berapa Pak? Diameter kalau saya tidak salah ada 1 meter itu. Ya. Kedalamannya apa? Kedalamannya berapa Pak? Ya, sempit ya. Sempit ya. Sempit ya? Hanya untuk 1 orang ya Pak? 1 orang. Itu bagaimana Pak kondisinya? Bisa Kronologinya sendiri Pak gimana Pak? teknologinya? Bagaimana ceritanya sampai dia jatuh? Ceritanya dia pasang apa itu gorong-gorong itu sampai apa? Terpeleset ya Pak? Terpeleset itu sampai gorong-gorongnya pecah. Ke bawah itu terjadi. Akhirnya terjatuh materialnya juga Pak. Dia terjatuh materialnya. Jadi yang 2 orang ini Pak terjatuh ke dalam Pak? Ada 2 orang itu. Ada 2 orang. Pak yang di bawah itu Sebenarnya berapa? satu, tapi karena membantu juga harus yang 8 susah juga. Susah juga ya Pak? Yang Berapa satu itu lama ingin mereka? membantu ya Pak, tapi diajar korban juga ya Pak. Berapa lama Pak mereka terjebak di sumur Pak yang sempit Saya itu? perkirakan ada berapa? Ada 15 menit kalau saya nggak salah. 15 menit ya, Perjalanan Pak? kami dari sini laporan dari kantor ada 15 menit lah datang. 3 orang petugas damkar juga sempat mengalami sesak napas sehingga mendapatkan bantuan pernapasan menggunakan alat oksigen portable saat mengevakuasi kedua korban. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan internasional Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan pasca tahun 2025 pada 10 hingga 12 Oktober 2023. Para peserta terdiri dari Menteri Sosial RI dan pejabat senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan. Forum tingkat tinggi ASEAN tersebut digelar untuk mengidentifikasi tantangan di ASEAN dalam memperkuat pembangunan inklusif disabilitas.
Tujuan forum diantaranya untuk mempercepat implementasi ASEAN Enabling Master Plan 2025, memperkuat pembangunan dan kemitraan yang inklusif penyandang disabilitas, serta pemberdayaan penyandang disabilitas dalam kewirausahaan. Forum diikuti oleh 16 delegasi negara dan termasuk 11 negara ASEAN. Sejumlah penyandang disabilitas turut tampil saat digelar diskusi dan akan dimulai. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang sudah mengundang kami untuk tampil di sini. Saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari teman-teman saya untuk tampil di sini. Karena tahun lalu saya tidak bisa mengikuti acara yang sama seperti ini. Ya. Sebagai seorang penyandang disabilitas, apakah Anda sudah mendapatkan kesetaraan yang sama dengan non-disabilitas? Kami sudah mendapatkan kesetaraan dan diskriminasi itu sudah tidak pernah ada, pada jarak. Oh gitu. Harapannya dengan adanya kegiatan ini apa untuk Anda? Semoga selanjutnya bisa go internasional. Gitu ya. Mana menangani seluruh masyarakat disabilitas di ASEAN. Namun kami juga jadi peserta dari USA dan Inggris, UK dan dari Australia yang juga mengamati diskusi ini. Karena ini menjadi penting karena disabilitas seperti semua sudah coba lakukan di beberapa negara di Asia untuk bagaimana penanganan disabilitas ini lebih manusiawi dan lebih baik dan lebih baik mulai dari anak-anak sampai orang. Sejumlah topik dibahas pada hari kedua Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan pasca tahun 2025 di Kota Makassar. Di antaranya mengenai kemitraan terkait inklusi di masa depan, serta terkait promosi pembangunan inklusif bagi disabilitas setelah tahun 2025. Local and regional government to get 16 delegasi negara termasuk 11 negara ASEAN menjadi peserta dalam gelaran Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang pembangunan inklusif disabilitas dan kemitraan pasca tahun 2025. Hari kedua membahas sejumlah topik diantaranya mengenai kemitraan terkait inklusi di masa depan serta terkait promosi pembangunan inklusif bagi disabilitas setelah tahun 2025. Menteri Sosial mengatakan rapat membahas bagaimana penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak setara dengan non-disabilitas, terutama di bidang pekerjaan. Yang pertama tentunya hak mereka untuk mereka bisa bekerja, kemudian mereka bisa mendapatkan aksesibilitas yang setara gitu. Nah, yang kedua ada kerjasama nanti mobilitas, terutama di negara-negara ASEAN. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan mereka di bidang kapasitas mereka dan hak mereka di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi dan satunya sosial. Bahwa saudara-saudara kita yang disabilitas bisa memiliki hak yang sama. Kemudian juga aturan-aturan mendorong kota ramah disabilitas. Jadi pemerintah daerah, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat pusat tentunya memberikan infrastruktur bagi saudara-saudara kita yang disabilitas. Sebelumnya para peserta Forum KTT ASEAN ini dihibur oleh ratusan penari dari berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia penyandang disabilitas dengan konsep panggung yang megah di lokasi bekas benteng Fort Rotterdam, Kota Makassar. Mereka diantaranya membawakan berbagai tarian seperti tari Anggaru yang dibawakan oleh komunitas anak Down Syndrome Sulsel, tari Bambangan Cakil dari Karanganyar, dan tari Pakarena dari SLB Negeri Sulsel. Perasaannya sangat senang. Sangat senang. Ya. Tadi sebelum tampil, deg-degan kah atau seperti apa? Alhamdulillah saya percaya diri.
Ini kan, maaf lagi sih, sebagai seorang penyandang disabilitas, apakah Anda sudah mendapatkan kesetaraan yang sama Belum, dengan non-disabilitas? belum. Belum, bisa jelaskan kenapa bisa mengatakan belum? Ada Eh, hal apa yang pernah dialami kah? Pendidikan, Om. Ceritanya agak panjang. Jadi waktu saya TK dulu, saya tidak diterima sekolah manapun karena saya itu tunanetra. Begitu. Jelas ini sangat luar biasa. Kami sangat bersyukur sekali bisa hadir di sini. Kenapa? Karena kita bertemu banyak teman-teman yang beragam. Ada disabilitas yang tunarungu, ada yang blind, ada yang tunadaksa. Dan jadi acara ini sangat-sangat luar biasa. Karena mudah-mudahan dalam acara ini kita menemukan lagi ide-ide baru. Mungkin tidak hanya di sini aja. Untuk kedepannya kita bisa bersinergi lagi. Penanganan komprehensif digaungkan agar penyandang disabilitas bisa mandiri sekaligus untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka. Raisa Abu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Puluhan anggota Saka Dirgantara antusias mencoba pesawat jenis Fixed Wing Challenger 2 di lapangan terbang Angkatan Udara Malimpung, Kabupaten Pindrang. Para anggota Saka Dirgantara itu terbang dengan pesawat buatan Kanada. Di bawah bimbingan personil Angkatan Udara, puluhan anggota Saka Dirgantara bergantian terbang menggunakan pesawat jenis Fixed Wing Challenger 2 di lapangan terbang Angkatan Udara Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindrang. Pengalaman itu diberikan kepada para anggota Saka Dirgantara untuk menambah pengalaman dan peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Ketua Saka Dirgantara Kuarcat Pindrang mengatakan sasaran pembentukan Saka Dirgantara adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri di dunia kerja. Sasaran pembinaan melalui Saka ini adalah untuk terbentuknya anggota Saka yang aktif, produktif, dan kreatif, sebagaimana upaya meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan memiliki daya saing bangsa. Kemudian sasaran yang berikutnya tentu adalah terbentuknya anggota Saka yang mandiri, di mana anggota Saka mampu menciptakan lapangan kerja, tidak menutup kemungkinan, dan mampu menerapkan keahlian, ya, maupun mampu untuk menerapkan keilmuan, ya, mendukung profesionalisme, ya, serta meningkatkan produktivitas di dunia kerja. Selain mendapatkan pengalaman terbang dengan pesawat buatan Kanada itu, para anggota Saka Dirgantara juga mendapatkan pengetahuan tentang olahraga Dirgantara dari para personil Angkatan Udara. Suhardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.